Gunung Merapi, tempat di mana manusia menantang alam dan alam menatap kembali dengan diam. Tak semua langkah yang naik ke puncak akan menemukan jalan untuk turun. Malam itu, 4 pendaki muda mendaki Merapi, tak tahu bahwa kabut yang mereka tembus bukan kabut biasa. Hai, selamat datang di Puisiku Diari. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar. Tentang mereka yang tak terlihat namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya malam itu. Udara di lereng Merapi terasa tidak seperti biasanya. Dingin tapi anehnya. Ada hawa panas samar yang berhembus dari arah puncak. Kabut turun perlahan menelan cahaya bulan, dan di bawahnya 4 anak muda berdiri menatap jalur pendakian yang gelap. Jalur yang katanya tidak boleh dilewati di atas jam 10 malam. Nama mereka Dimas, Rian, Sinta, dan Wulan. 4 sahabat kuliah yang sejak beberapa bulan terakhir gemar membuat video petualangan untuk kanal YouTube mereka. Kali ini targetnya adalah sunrise dari puncak Merapi. Tetapi perjalanan ini tidak pernah sampai di puncak. Mereka tiba di base camp Selo sekitar pukul 22:30 malam. Sementara pendaki lain sudah turun atau beristirahat, mereka justru baru bersiap naik. Dimas yang paling berani tersenyum sambil memanggul tas carrier-nya. Dimas berkata, "Ayolah, kapan lagi dapat konten sunrise dari atas Merapi? Ini bakal keren banget buat channel." Tapi Wulan, satu-satunya perempuan yang agak penakut, memandang ke arah jalur pendakian yang diselimuti kabut. Wajahnya terlihat ragu. "Wulan, Dim, ini udah malam banget. Gak takut cuaca buruk? Atau ya hal-hal yang katanya suka ikut di Merapi?" Rian yang selalu usil tertawa kecil sambil menepuk bahunya. "Wul, kita naik gunung bukan nyari arwah. Lagian kan rame, santai aja." Tapi di balik canda mereka, penjaga base camp, Pak Wiryo, seorang pria tua berwajah keras, tiba-tiba muncul dari pos kecil. Ia membawa lampu Petromax yang menyala redup dan menatap mereka dengan tatapan tajam. "Pak Wiryo, kalian mau naik sekarang?" Dimas, "Iya Pak. Cuman 4 orang ngejar sunrise." Pak Wiryo diam sejenak. Matanya menyipit seperti sedang menghitung sesuatu dalam pikirannya. Lalu dengan nada berat ia berkata, "Nak, Merapi itu bukan cuma gunung. Di atas sana ada yang tinggal lebih dulu dari manusia. Kalau naik malam hari, jangan asal bicara, jangan bernyanyi. Dan kalau salah satu dari kalian tiba-tiba hilang, jangan panggil namanya." Suasana langsung hening. Sinta yang paling peka di antara mereka merasakan bulu kuduknya berdiri. Seolah kata-kata itu bukan sekadar peringatan, tapi doa yang sudah sering diulang untuk menahan sesuatu yang tidak terlihat. Rian mencoba mencairkan suasana. "Hehe, siap Pak. Nanti kalau ketemu yang tinggal di atas sana, kita sapa sopan." Pak Wiryo hanya menggeleng pelan, tatapan matanya penuh arti. Sebelum kembali ke posnya, ia menambahkan satu kalimat pendek tapi berat. "Kalau kalian dengar suara orang nangis, jangan ditolong. Pendakian dimulai." Hanya cahaya senter kecil yang menembus kabut. Pohon-pohon di sisi jalur menjulang tinggi, rantingnya seperti tangan yang menjulur dari kegelapan. Suara hewan malam terdengar jauh. Tapi anehnya, di sela-sela itu ada suara lain, langkah kaki tambahan. Kadang terdengar di belakang, kadang di samping. Sinta pelan, "Jip, kamu dengar nggak? Kayak ada yang jalan di belakang." Dimas, paling pendaki lain, tenang aja." Tapi ketika mereka menoleh bersamaan, tak ada siapapun di sana. Sekitar 1 jam berjalan, kabut makin pekat. Sinar senter hanya menembus beberapa meter ke depan. Di sebuah tikungan sempit, Wulan berhenti. Napasnya terengah. "Wulan, Dim, aku kayak dengar suara orang ngomong dari atas, kayak bisikan." Dimas menyorot senter ke arah tebing batu, kosong. Tapi di ujung sorot cahaya, terlihat bayangan hitam melintas cepat, seperti seseorang berlari menembus kabut. Rian berbisik, "Lu lihat juga kan?" Dimas, "Ya, tapi mungkin cuma bayangan ranting, ayo lanjut." Namun sejak saat itu, langkah mereka mulai tidak sinkron. Suara langkah kaki kelima terus terdengar, meski mereka hanya berempat. Mereka berhenti sejenak di sebuah batu besar untuk istirahat. Rian menyalakan kamera mencoba merekam perjalanan mereka. Wulan duduk menatap ke arah jalur belakang. "Wulan pelan. Aku ngerasa dari tadi kayak ada yang ngikutin. Tiap kali aku berhenti, dia juga berhenti." Rian, "Halah, sugesti aja. Nih lihat kamera gua nggak ada apa-apa." Tapi saat Rian memutar layarnya ke arah Wulan, di pantulan lensa itu ada siluet perempuan berpakaian putih berdiri jauh di belakang mereka. Hanya sebentar, lalu lenyap. Rian tertegun, namun ia tak bilang apa-apa. Mungkin takut dianggap bercanda. Jam sudah hampir 1 dini hari. Mereka tiba di Pasar Bubrah, dataran luas yang disebut banyak pendaki sebagai tempat paling hidup di Merapi. Angin terasa panas di kulit, seolah keluar dari perut gunung. Mereka mendirikan tenda.
Rian menyiapkan tripod, Dimas memasak mie instan, Sinta membentangkan sleeping bag. Wulan duduk diam di depan tenda menatap ke arah puncak yang diselimuti kabut tebal. Sinta, kamu kenapa, Wul? Wulan, dari tadi ada suara perempuan nangis, tapi pelan banget kayak dari balik kabut. Dimas, udah jangan dipikirin, mungkin angin. Tidur aja biar kuat naik nanti pagi. Tapi justru saat semua berusaha tidur, terdengar suara langkah di luar tenda. Pelan, lalu berhenti tepat di depan resleting. Dimas berbisik, Rian, lu denger nggak? Rian, iya, gua kira lu yang keluar. Dimas, enggak. Tiba-tiba tenda mereka seperti digeser dari luar, seolah ada tangan yang menyentuhnya dari berbagai arah. Dan suara itu disertai bisikan lirih. Shh, jangan panggil namanya. Dimas langsung keluar dengan senter. Ia menyorotkan cahaya ke sekeliling. Kabut menutup jarak pandang. Namun di antara kabut itu, tampak seseorang berdiri di atas batu besar. Rambut panjang menutupi wajah. Bajunya putih koyak di beberapa bagian. Dan ia menatap ke arah Dimas. Walau tanpa mata yang terlihat, Dimas membeku. Cahaya senternya bergetar di tangan. Sosok itu tidak bergerak, tapi perlahan tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Wulan berteriak dari dalam tenda, Dim, masuk, sekarang. Dimas menoleh sejenak, dan ketika kembali menatap ke batu itu, sosok itu sudah menghilang. Hanya tersisa kabut dan aroma belerang yang sangat menyengat. Mereka semua masuk tenda mencoba menenangkan diri. Tapi di luar, suara langkah kaki tetap terdengar. 1, 2, 3 langkah, lalu berhenti tepat di belakang tenda. Sinta menutup telinga. Rian menatap jam tangannya. Jarum detik bergerak mundur. Sinta berbisik gemetar, Dim, itu bukan manusia. Dan tepat saat itu, sebuah napas pelan terdengar di telinga Wulan, begitu dekat, disusul bisikan lembut. Kamu yang dia panggil. Wulan menjerit, Dimas memegang bahunya mencoba menenangkan. Namun di luar, tak ada siapapun. Hanya kabut yang makin pekat dan bayangan samar di antara batu yang bergerak perlahan menuju tenda mereka. Dan di tengah kabutnya ada sesuatu yang memanggil nama mereka satu persatu. Tapi malam itu belum berakhir. Karena di balik kabut sesuatu menunggu mereka di Pasar Bubrah. Malam di Pasar Bubrah terasa panjang. Kabut turun seperti tirai yang menelan seluruh pandangan. Di balik putihnya kabut itu, ada sesuatu yang tidak mau mereka lihat. 4 pendaki, Dimas, Rian, Sinta, dan Wulan, kini terdiam di dalam tenda. Mereka menatap resleting yang sempat bergerak sendiri beberapa menit lalu. Udara di dalam terasa berat, seolah ada yang ikut bernapas bersama mereka. Wulan memegang tangannya sendiri, jemarinya gemetar. Dimas berusaha menjaga wajahnya tetap tenang meski keringat dingin mulai menetes. Wulan berbisik, Dim, kamu dengar nggak? Ada yang nyanyi. Dimas, nyanyi? Di mana? Wulan menatap keluar tenda. Suaranya pelan, seperti takut didengar sesuatu di luar sana. Wulan, di luar. Kayak suara perempuan nyanyi lagu Jawa. Pelan banget, tapi makin deket. Rian menegakkan badan mencoba mendengarkan. Dan benar, samar-samar terdengar suara nyanyian lirih, seperti lagu Nina Bobo kuno. Suara itu makin jelas, semakin dekat. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri. Nada nyanyiannya tidak selesai-selesai. Hanya pengulangan satu bait. Diulang terus, dan terus. Sinta menutup telinganya. Aku gak mau denger, aku gak mau denger. Dimas menggenggam senter dan perlahan membuka resleting tenda. Sinar kuning menembus kabut, kosong. Tapi di antara kabut yang berputar, ada siluet hitam berdiri membelakangi mereka, bergoyang pelan seperti sedang menari. Dimas pelan, siapa itu? Belum sempat langkahnya maju, siluet itu berhenti menari, lalu menoleh cepat. Tapi bukan wajah manusia, hanya rongga hitam dan senyum yang terlalu panjang. Dimas mundur 2 langkah, napasnya tersengal. Senter di tangannya berkedip, klik, klik, mati. Saat lampu padam terdengar tawa lirih, suara perempuan yang sama. Dimas langsung menarik resleting dan menutup tenda rapat. Ia tak sempat berkata apapun, tapi matanya jelas menunjukkan ketakutan. Rian, coba santai. Mungkin itu pendaki lain. Bercanda kan? Tapi Dimas menggeleng pelan. Pendaki mana yang nyanyi jam segini, di tengah kabut setebal ini? Beberapa jam berlalu, kabut tak kunjung menipis. Udara di luar semakin panas, seperti ada api yang menyala jauh di bawah tanah. Mereka mencoba tidur, tapi gangguan itu tidak berhenti. Rian yang paling penasaran menyalakan kamera di mode malam. Lampu inframerah menyala samar merekam tenda dari dalam. Ia menaruhnya di ujung kaki, berharap bisa menangkap suara aneh yang mereka dengar. Dimas terlelap sebentar, Wulan mulai tenang, tapi tak sampai 5 menit kemudian, kamera itu menangkap sesuatu. Dari jendela kecil tenda,
terlihat wajah seseorang menempel dari luar. Wajah pucat, mata hitam tanpa bola, dan bibirnya tersenyum lebar, tepat menghadap ke lensa kamera. Kamera jatuh. Rian bangun dan menatap sekeliling tapi tak melihat apa-apa. Hanya tenda mereka yang kini bergetar pelan, seperti disentuh dari luar. Sinta menangis. "Dim, kita turun aja please. Aku ngerasa gak enak banget." Dimas menatap jam tangannya. "Jam 3, gak bisa turun sekarang. Kabut tebal banget, nanti nyasar." Rian memeriksa kamera dan wajahnya pucat seketika. Ada yang ngerekam sesuatu. Ia menunjukkan video terakhir. Di layar tenda mereka terlihat diam, tapi ada bayangan 5 orang, bukan 4. Satu berdiri di luar mengelilingi mereka. Wulan menatap layar itu. Tangan kirinya refleks menggenggam salib kecil di lehernya. 4 orang, berarti yang kelima siapa? Beberapa saat kemudian mereka semua duduk saling berdekatan. Tidak ada yang berani bicara keras. Tapi tiba-tiba Wulan menegakkan kepala. Matanya kosong menatap keluar tenda. Bibirnya bergerak sendiri tanpa suara. "Dimas, Wulan, kamu kenapa?" Perlahan Wulan mulai bersuara, tapi suaranya bukan seperti dirinya. Lebih berat, lebih dalam, dan bergetar seolah 2 suara berbicara bersamaan. "Dia memanggilku dari bawah gunung," Sinta menjerit. "Dim!" Dia kerasukan. Dimas memeluk bahu Wulan, tapi tubuh gadis itu dingin seperti es. Mata Wulan terbalik ke atas. Air matanya menetes, tapi senyum aneh muncul di wajahnya. Dia bilang, "Aku mirip dia, dulu, waktu dibakar." Semua terdiam, merapi, seolah bergetar. Dari arah kawah, terdengar suara mendengung rendah seperti desis raksasa. Rian gemetar. "Dibakar? Maksudnya apaan, Dim?" Dimas tak menjawab. Ia hanya tahu satu hal, mereka harus keluar dari sini sebelum pagi. Beberapa menit berlalu, Wulan pingsan. Sinta membantu memegangi tubuhnya, sementara Rian menyalakan headlamp dan mencoba merekam keadaan di luar tenda. Cahaya kecilnya menembus kabut. Di sana terlihat bayangan banyak orang, bukan cuma 1, belasan. Semua berdiri diam di kejauhan menghadap ke arah tenda. Rian berbisik panik, "Dim, lu lihat gak? Mereka ngeliatin kita." Tapi sebelum Dimas sempat menjawab, semua lampu padam. Dalam gelap terdengar langkah pelan mendekat ke arah tenda. 1 langkah, 2 langkah, lalu berhenti. Sinar petir sesaat menerangi kabut, dan mereka melihat bayangan perempuan berpakaian putih berdiri tepat di depan tenda. Rambutnya panjang, basah, dan wajahnya tidak sepenuhnya manusia. Wulan yang masih pingsan tiba-tiba terbangun. Matanya terbuka lebar, pupilnya kini putih semua. Ia menatap keluar tenda dan berteriak, dia datang dari bawah." Tanah di bawah tenda berguncang seolah gunung itu bernapas. Rian berusaha menahan tenda agar tidak roboh, sementara Dimas menahan Wulan yang berontak. Lalu tiba-tiba Wulan diam. Tubuhnya kaku, pandangannya kosong menatap ke atas. Sinta menangis, "Wulan, Wulan." Dimas memeriksa nadi di lehernya, masih berdenyut. Tapi saat Dimas menatap wajahnya, ia sadar sesuatu berubah. Di pipi Wulan ada bekas jari terbakar. 5 garis merah kehitaman, seperti bekas cengkeraman tangan panas. Pukul menunjukkan 4 pagi, mereka belum tidur. Kabut mulai menipis sedikit, tapi langit belum menandakan fajar. Sinta memeluk lututnya menangis pelan. "Sinta, Dim, aku mau turun sekarang, tolong, aku gak kuat." Dimas menatap Wulan yang kini diam seperti patung. "Kita tunggu pagi, Sin, sedikit lagi." Tapi detik berikutnya, Rian bangun dari posisi duduknya menatap keluar tenda. Wajahnya pucat. "Rian, Dim, Wulan kemana?" Semua menoleh. Wulan tidak ada. Sleeping bagnya kosong. Sisa tubuhnya yang tadi berbaring hilang begitu saja. Hanya tersisa handphonenya masih menyala dan merekam suara tawa lirih dari luar tenda. Dimas langsung keluar. Ia menyorotkan senter ke segala arah. Tanah berpasir, batu vulkanik, jejak kaki. Tapi yang membuatnya kaku, jejak kaki Wulan berhenti di tepi jurang kecil. Dan setelah itu tidak ada lagi. Seolah langkah terakhirnya menembus udara. Dimas berteriak, "Wulan!" Sinta menangis, "Jangan panggil namanya Dim, jangan." Tapi sudah terlambat. Begitu nama itu terucap, kabut di depan mereka bergerak liar, membentuk pusaran besar. Dan dari dalam kabut itu muncul sosok perempuan putih yang sama. Tapi kini wajahnya jelas, itu Wulan. Wulan berdiri di tengah kabut, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tersenyum pelan dan berbisik, "Aku di sini, Dim." Tapi gangguan di Merapi belum selesai. Karena begitu kabut turun, batas antara dunia manusia dan dunia mereka mulai hilang. Di balik kabut ada yang menunggu, dan mereka baru saja kehilangan satu teman ke dunia itu. Pagi datang di Merapi, tapi entah kenapa matahari tak pernah benar-benar muncul hari itu.
Langit tetap abu-abu, kabut menggantung seperti dinding putih yang menelan pandangan. Udara yang biasanya terasa segar di puncak gunung, kini beraroma belerang dan tanah basah yang menyengat. Dimas membuka matanya pelan, tubuhnya terasa berat dan lemas. Di sebelahnya Sinta masih meringkuk, wajahnya pucat seperti orang kehabisan darah. Rian duduk di luar tenda, diam menatap jauh ke arah kabut yang menutupi jalur turun. Dan di antara mereka bertiga, ada satu ruang kosong. Tempat Wulan biasanya duduk, kini hanya menyisakan tas kecil dan handphone yang sudah mati. Semalam, Wulan menghilang. Dimas memanggil namanya pelan. Wulan? Giwul, bangunlah kalau kamu dengar. Jangan bercanda, hening. Yang terdengar hanya suara angin yang menampar sisi tenda. Mereka semua turun beberapa langkah mencari jejak. Dan di tanah basah itu memang ada jejak kaki Wulan, tapi berhenti di satu titik, tepat di tepi jurang kecil, lalu hilang, seolah langkah terakhirnya tak menyentuh bumi. Sinta menatap tanah itu dengan mata kosong. Aku semalam dengar dia panggil aku, Mas. Suaranya jelas banget dari arah sana. Rian memotong cepat. Jangan ngawur, Sin. Suara itu pasti. Bukan Wulan. Dimas hanya diam. Tapi dalam hati ada sesuatu yang ia tahu. Suara yang memanggil malam itu bukan manusia. Mereka memutuskan untuk tetap mencari. Rian membawa kamera yang sempat jatuh di tenda. Dimas membawa senter, dan Sinta masih linglung, sesekali bergumam lirih seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Mereka berjalan menembus kabut. Semakin lama, jalur yang mereka lewati terasa asing. Pohon-pohon cemara yang biasanya berdiri di kiri kanan jalur pendakian kini lenyap, berganti bebatuan tajam dan tumpukan abu vulkanik. Rian melihat GPS di jam tangannya. Koordinatnya aneh, seolah mereka berputar di tempat yang sama. Mas, kita muter-muter di sini. Ini bukan jalur ke puncak, bukan juga jalur turun. Lalu, kita di mana? Entahlah. Beberapa meter di depan Dimas melihat sesuatu. Sebuah batu besar berwarna hitam seperti terbakar. Dan di atasnya, tergantung kain putih panjang yang terbakar di ujungnya. Aroma belerang semakin kuat. Ketika Dimas mendekat, jantungnya hampir berhenti. Itu potongan kain dari jaket Wulan. Masih ada bekas noda lipstik di tepinya. Dimas menatap kain itu sambil bergetar. Ini jaket dia, aku yakin. Sinta mendadak menangis. Ia menutup wajahnya dan gemetar keras. Aku tahu tempat ini, aku pernah lihat dalam mimpi semalam, katanya lirih. Ada perempuan, pakai kebaya putih, rambutnya panjang banget. Dia pegang tangan Wulan, lalu mereka jalan ke arah batu besar, ke arah api yang keluar dari tanah. Dimas dan Rian saling pandang. Tidak ada satupun yang berani berkata apapun. Beberapa saat kemudian Sinta berhenti mendadak. Ia menatap ke arah kabut, lalu tersenyum. Senyum yang aneh. Dia di sana, Mas. Dia mau kita ikut. Dimas langsung menarik tangan Sinta. Jangan ikuti apapun yang kamu lihat. Tapi Sinta memberontak, menjerit dan berlari masuk ke arah kabut putih. Suaranya menghilang perlahan. Rian mengejar namun kabut menutup begitu cepat. Yang terdengar hanya gema langkah, lalu diam, hening. Kini hanya tinggal Dimas dan Rian, kabut semakin tebal. Senter mereka tak lagi mampu menembus lebih dari 2 meter jarak pandang. Suara-suara mulai terdengar samar. Suara langkah, tawa kecil, dan bisikan memanggil nama mereka berdua. Mas Dimas, Mas Rian, sini. Suara itu, suara Wulan. Lembut, menggoda, tapi terlalu datar untuk suara manusia. Rian menoleh ke belakang dan berkata pelan. Kalau itu beneran Wulan, kita harus tolong dia. Dimas menggeleng keras. Bukan, itu bukan dia. Ingat pesan Pak Wiryo, jangan panggil nama siapapun di gunung ini. Namun terlambat. Rian sudah berteriak, Wulan, kami di sini. Dan seketika, semuanya berubah. Kabut di sekitar mereka berputar. Tanah di bawah kaki berguncang ringan. Suara lirih perempuan mulai bergema dari segala arah, seperti sedang melantunkan tembang Jawa kuno. Rian menatap sekeliling dengan wajah panik. Ia merekam tanpa sadar. Kamera di tangannya menangkap siluet samar perempuan berpakaian putih panjang, berdiri di balik kabut. Wajahnya tak terlihat, tapi rambutnya terurai, menutupi dada dan jatuh sampai tanah. Dimas menarik Rian mundur. Namun Rian justru melangkah maju, pelan, seolah tubuhnya dikendalikan sesuatu. Mas, aku lihat dia. Dia cantik banget. Rian, jangan lihat. Tapi sudah terlambat. Kamera Rian terjatuh ke tanah merekam semuanya dari bawah. Di layar, terlihat kaki Rian melangkah ke arah sosok putih itu, lalu lenyap begitu saja, seperti disedot oleh kabut. Dimas kini sendirian. Senter di tangannya mulai berkedip. Satu langkah lagi, dan ia pun tak tahu kemana harus pergi. Jalur yang ia kenal lenyap. Pasar Bubra berubah menjadi padang belerang penuh batu hitam yang mengeluarkan asap tipis. Dimas menunduk.
Di tanah tergeletak kamera Rian yang masih menyala, dan di layar wajah Wulan perlahan muncul merekam dirinya sendiri. "Mas Dimas, jangan cari aku. Sudah terlambat, dia sudah menjemputku." Suara itu begitu jelas. Dimas mundur beberapa langkah, tapi suaranya masih terdengar. "Mas Dimas, Merapi memanggilmu." Kemudian layar gelap, senter padam, dan kabut menelan semuanya. Beberapa hari kemudian, tim SAR menemukan kamera mereka, tepat di tepi kawah Merapi yang sudah dingin. Tidak ada satupun dari keempat pendaki itu yang ditemukan. Hanya tenda sobek dan bekas api unggun yang telah padam. Namun video terakhir di kamera itu menjadi perdebatan besar. Karena di menit terakhir, terdengar suara Wulan berbisik sangat dekat ke mikrofon. Dia belum selesai memanggil, "Masih ada yang akan naik." Suara latar berhenti perlahan, hanya tersisa desir angin dan bunyi belerang yang meletup. Terkadang, gunung bukan sekadar tempat untuk didaki. Ada dunia lain di balik kabutnya, dunia yang tak menerima tamu tanpa izin. Mereka yang sombong, mereka yang menantang larangan, akan menjadi bagian dari sunyinya. Dan Merapi selalu menagih kembali jiwa yang menginjak tanahnya tanpa permisi. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.